Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian minggu ini? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, minggu ini kita mulai membahas bab 2 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks iklan. Bab 1 sudah kita selesaikan pada minggu yang lalu, bahkan kalian sudah menyelesaikan penilaian harian untuk bab 1. Ya, nanti di sini akan kita bahas iklan itu apa, poster itu apa, dan slogan itu apa, bagaimana pola penyajiannya, sampai dengan kaidah atau ciri kebahasaan yang ada di dalamnya. Siap? Ya, siap dengan buku catatan, siap dengan buku pelajaran. Baiklah, sebelum mulai membahas, kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Untuk pembahasan kali ini, target capaian kita atau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai sebagai berikut. Kompetensi dasarnya seperti ini: menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sedangkan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai nanti setelah BDR, kalian harus mampu menelaah pola penyajian dan kebahasan iklan, slogan, dan poster. Baik, kita mulai membahas iklan, slogan, dan poster itu seperti apa, atau konsep tentang iklan, slogan, dan poster. Ya, iklan, slogan, dan poster seperti apa bisa kalian bandingkan dengan mencermati contoh yang akan ditayangkan. Ini contoh iklan. Ya, ini contoh beberapa slogan. Ini contoh poster. Ya, mungkin kalau hanya melihat sekilas, yang terlihat jelas berbeda adalah slogan. Tapi kalau kalian membandingkan dengan lebih cermat, ketiga teks ini memiliki perbedaan. Tentunya ada persamaannya. Baik, lebih jelasnya tentang iklan. Sekali lagi, ini contoh iklan. Ini juga iklan. Kalau kita bandingkan, yang satu bergambar, yang satu tidak bergambar. Ini iklan yang saya yakin kalian sudah sangat kenal. Kemudian ini juga iklan. Nah, dari contoh tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa yang dinamakan iklan adalah seperti ini. Ya, inilah yang disebut dengan iklan. Baik, seperti apa yang dinamakan poster? Ini contoh poster. Baik, silahkan kalian cermati dan bandingkan dengan contoh iklan yang tadi sudah dilihat lebih dulu. Dari contoh tersebut, yang dinamakan poster seperti ini, bahwa poster adalah plakat. Ya, plakat itu gabungan, paduan antara kata-kata atau tulisan dan gambar, namanya plakat. Ya, poster adalah plakat yang dipajang di tempat-tempat umum untuk menyampaikan pesan kepada khalayak atau pemberitahuan suatu ide,
hal baru atau hal penting kepada khalayak. Nah, inilah poster. Lalu bagaimana yang dinamakan dengan baik slogan? Ini contoh slogan. 276 takwa, jujur, berprestasi. Yes. Yeah. Ketekunan modal awal keberhasilan. Nah, ini slogan. Tiada hari tanpa prestasi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan juga yang pasti sangat kalian kenal, RCTI. Oke. Baik. Nah, dengan dasar itulah maka yang dinamakan dengan slogan adalah perkataan. Ingat, perkataan atau kalimat pendek bermakna tersirat yang padat makna, yang dipakai sebagai dasar tuntutan prinsip utama suatu organisasi, perusahaan, kelembagaan, dan perorangan. Ya, kalimat pendek bermakna tersirat. Ya, bermakna tersirat itu maksudnya bahwa di sana tidak mengandung makna secara langsung. Ya, ada makna kias di dalamnya. Baik, kalau kita bandingkan dengan lebih mudah seperti apa iklan, slogan, dan poster, ya bisa kita lihat dari unsur-unsur yang ada di dalamnya. Iklan, di sana ada unsur gambar, ada unsur kata-kata, ada unsur gerak, ada unsur suara. Nah, ingat ini. Jadi iklan bisa didengar karena bersuara, bisa ditonton karena berbentuk gerak. Di sana ada kata-kata atau tulisan, ada gambar. Sedangkan slogan tidak bergambar. Bagaimana kalau slogan kita beri gambar? Boleh saja, tapi gambar itu hanya sebagai hiasan. Kata-kata, nah itu jelas. Tidak ada unsur gerak, ada unsur suara. Slogan bisa kita suarakan, bahkan harus sering kita suarakan. Kemudian poster adalah plakat. Nah, maka di sana pasti terdapat gabungan gambar dengan tulisan atau kata-kata. Ya, inilah perbandingannya antara iklan, slogan, dan poster. Sebetulnya slogan, poster, iklan, semuanya adalah iklan. Jadi maksudnya begini, di dalam iklan bisa ada gambar, berarti di sana ada unsur poster. Bisa ada perkataan pendek bermakna tersirat, berarti di sana ada unsur slogan. Jadi sebetulnya poster dan slogan ada di dalam iklan. Ya, untuk apa iklan itu dibuat? Ya, maksudnya banyak. Secara singkat, ada yang berisi pemberitahuan atau pengumuman, ada yang berisi penerangan tentang suatu hal, ada yang berisi penawaran barang atau jasa. Nah, yang berisi pemberitahuan atau pengumuman ini yang dikenal dengan nama iklan pemberitahuan. Biasanya diberi judul pengumuman. Kemudian yang berisi penerangan, inilah yang dinamakan iklan layanan masyarakat, karena biasanya dipakai sebagai penyuluhan, pencerahan. Kemudian berisi penawaran barang atau jasa, inilah yang dikenal dengan nama iklan niaga atau iklan penawaran. Nah, inilah yang sering kita saksikan di televisi, kita lihat di koran, kita dengar dari radio. Ini contohnya. Iya, ini 4 contoh iklan. Yang mana kira-kira yang merupakan iklan penawaran atau niaga? Yang mana yang merupakan pengumuman? Dan mana yang merupakan iklan layanan masyarakat? Bisa kalian cermati di situ.
Iya betul, inilah iklan pemberitahuan, isinya hanya memberitahu. Kemudian berikut, inilah iklan penawaran. Nah, karena yang ditawarkan di sana atau yang diperjualbelikan di sana adalah barang, maka dikenal dengan nama iklan penawaran barang. Kemudian ini iklan penawaran jasa. Ya, yang ditawarkan di sana, yang dijualbelikan adalah jasa. Ya, inilah yang disebut sebagai iklan layanan masyarakat. Apapun jenisnya, mereka sebetulnya memiliki pola yang sama. Nah, sekarang kita bahas seperti apa pola iklan, strukturnya, sampai dengan kaidah kebahasaan dalam iklan. Mulai dengan pola penyajian iklan. Ya, secara umum sebuah iklan itu disajikan dengan pola begini. Ya, dimulai dengan pengenalan. Ya, namanya bagian orientasi. Ini bisa berubah judul atau topik iklan. Dikenalkan dulu apa yang diiklankan. Kemudian tubuh iklan. Nah, tubuh iklan ini berisi informasi atau berisi pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak. Tentu saja berisi kalimat ajakan atau kalimat perintah. Kalimat ajakan namanya kalimat persuasi, kalimat perintah namanya kalimat imperasi. Kemudian yang berikut berisi penegasan. Ya, ditegaskan sehingga khalayak yakin dan memutuskan untuk mengikuti yang diiklankan atau tidak. Atau istilahnya dalam bahasa asing, justifikasi. Baik, inilah pola penyajian teks iklan secara umum. Jadi terdiri dari orientasi, tubuh iklan, dan justifikasi. Ya, secara nyata seperti apa contohnya? Ini sedikit contoh. Nah, silahkan dilihat iklannya. Jamu langsing. Ingin mengecilkan tubuh dengan mudah dan murah? Minum jamu langsing. Pesan sekarang juga. Hanya dengan Rp30.000 dapatkan tubuh yang ideal. Untuk pemesanan hubungi 12345678890. Iya, baik. Yang mana yang kira-kira merupakan bagian orientasi? Iya, betul, jamu langsing. Inilah bagian pengenalan. Yang mana yang disebut tubuh iklan? Tubuh iklan itu akan berisi ajakan, perintah, atau mempengaruhi. Inilah bagian tubuh iklan. Ya, dengan kalimat seperti ini, maka yang membaca atau yang menonton atau yang mendengar atau yang menyaksikan iklan akan terpengaruh. Kemudian mana yang merupakan bagian justifikasi, penegasan? Ini dia. Pesan sekarang juga, hanya dengan Rp30.000 dapat tubuh yang ideal. Baik, inilah contoh pola umum penyajian iklan. Ya, perhatikan sekali lagi yang mana orientasi dan kenapa bagian itu disebut orientasi. Jamu langsing. Nah, ini berisi pengenalan produknya atau judulnya. Tubuh iklan bisa berisi ajakan, perintah, pengaruh, bujukan, dan justifikasi berisi penegasan. Baik, contoh berikut.
Ya, ini iklan sebuah produk sepeda motor dari pabrikan Honda. Yang mana yang merupakan bagian orientasi? Wah, gampang. Biasanya orientasi akan ditempatkan di atas atau di tempat yang paling mudah dilihat. Inilah orientasi. Tubuh iklan. Ini bagian tubuh iklan. Dan mana yang merupakan justifikasi atau penegasan? Ini dia. Ya, mudah dipahami bukan ya? Baik. Yang dicontohkan tadi itu semuanya adalah pola sajian umum. Ya, secara umum. Nah, karena iklan ini bisa dipublikasikan melalui berbagai media, ada media cetak, ada media elektronik, maka pola penyajian iklan akan dipengaruhi secara khusus oleh media yang digunakannya. Ada media cetak, ada media elektronik. Ya, secara tidak langsung bahwa pola penyajian iklan akan membuat iklan menjadi bermacam-macam sesuai dengan medianya. Ya, iklan media cetak. Media cetak itu berarti di sana ditulis atau digambar. Ya, ada iklan baris, iklan kolom, iklan display, iklan advertorial. Nah, nanti dengan media yang dipakai, iklan baris akan memiliki pola yang berbeda dengan iklan kolom, iklan display, dan seterusnya. Kemudian yang menggunakan media elektronik, iklan elektronik, ada radio, ada televisi. Ya, televisi ini berarti termasuk juga internet. Di radio kita hanya bisa mendengarkan suaranya, sedangkan di televisi kita bisa mendengar suara, melihat gambar, melihat tulisan, melihat gerakan. Ya, ini semuanya pasti akan mempengaruhi pola penyajian iklan. Jadi, secara khusus pola penyajian iklan akan dipengaruhi oleh media yang digunakan. Pola iklan baris, iklan kolom, iklan display, iklan advertorial, iklan radio, iklan televisi akan berbeda-beda karena media yang dipakai. Seperti apa perbedaan pola masing-masing? Ya, beberapa bisa kita bandingkan di sini. Ini iklan yang kita temukan di koran. Iklannya kecil-kecil. Nah, inilah yang dinamakan sebagai iklan baris. Ya, namanya iklan baris karena mereka disusun, dikelompokkan, dan dihitung panjang pendeknya berdasarkan jumlah baris. Ya, jumlah barisnya tidak boleh lebih dari 10 baris. Nah, karena tempatnya yang sedemikian sedikit, maka pola penyajiannya menjadi sangat terbatas. Ya, di dalam iklan baris semuanya dituliskan serba singkat, langsung, tanpa berbasa-basi. Bahkan di sana boleh menggunakan singkatan khusus yang lazim digunakan. Ya, kalau kamu hitung, itu ada berapa iklan baris? Iya, betul, 7. Baik, kemudian yang lebih besar daripada iklan baris namanya iklan kolom. Ya, seberapa besarnya? Lebih dari 10 baris itu akan dihitung menjadi sebuah kolom. Jadi ini lebih luas tempatnya dibandingkan dengan iklan baris, sehingga pola penyajian iklannya bisa sedikit lebih leluasa. Yang tempatnya lebih luas lagi,
ya, lebih luas. Dijual kendaraan sedan dan seterusnya. Nah, ini lebih luas. Di sini bukan hanya satu kolom yang ditempati, tapi beberapa kolom. Nah, ini yang lebih luas, yang dinamakan sebagai iklan display. Nah, karena tempatnya yang luas, bisa lebih leluasa lagi dibandingkan dengan iklan kolom. Bisa berwarna, bisa diberi gambar, dan sebagainya. Ya, baik. Jadi tempat ini akan mempengaruhi pola penyajian. Di dalam iklan baris, karena tempatnya yang sedikit, maka di sana pola penyajian iklannya dibuat sehemat-hematnya. Iklan kolom karena lebih luas sedikit, bisa lebih leluasa. Kemudian iklan display paling leluasa. Selanjutnya, iklan yang juga ada di halaman koran, ini di majalah juga ada. Ini lebih luas lagi, bukan cuma tempatnya yang lebih luas, tapi cara mengiklankannya pun juga lebih luas. Nah, ini yang disebut dengan nama iklan advertorial. Nah, seperti apa uniknya? Nah, kita lihat dari judulnya, original yang tak terlupakan. Wah, judulnya kok seperti sebuah cerita. Ternyata begitu kita baca, siapa yang tidak kenal dengan biskuit yang satu ini? Oreo ini sudah ada sejak tahun 1912 dan seterusnya. Ternyata ini iklan Oreo. Ya, sebelahnya ada lagi, diet sehat dengan yang rendah gula. Nah, ini pun kalau kita baca, ini seperti menyampaikan tentang diet yang sehat itu seperti apa. Tapi ternyata begitu kita baca sampai selesai, ini mengiklankan sebuah produk minuman dalam kemasan botol. Nah, bagaimana dengan yang berupa media elektronik? Ya, nanti kalian lihat di televisi. Iklan di televisi memiliki pola yang tidak sama dengan yang dimuat di koran. Iklan yang kalian dengar lewat radio juga pasti akan berbeda. Baik, itulah pola penyajian iklan. Sekarang kita teruskan menelaah struktur teks iklan. Ya, struktur teks iklan sederhana saja dan gampang diingat. Yang pertama, bagian pengenalan produk. Ya, sama dengan tadi, sebetulnya namanya orientasi. Ini berupa judul teks. Kemudian pernyataan persuasif. Persuasif itu bersifat persuasi. Persuasi itu bujukan atau ajakan. Ya, pernyataan persuasif itu adanya di bagian tubuh iklan. Ya, ini berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar atau pemirsa untuk berbuat sesuatu, berbuat seperti yang diinginkan dalam iklan. Kalau iklan penawaran, maka pembaca atau pendengar atau pemirsa menjadi membeli produk tersebut. Kalau iklan layanan masyarakat, maka yang tadinya mungkin sikapnya keliru menjadi sadar lalu memperbaiki perilakunya. Kalau iklannya berisi informasi, pemberitahuan atau pengumuman, nah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Baik, dan yang terakhir, ini tidak selalu ada, yaitu di sana bisa saja terdapat slogan, terdapat gambar produk, nama dan logo perusahaan. Ya, tapi ini hanya sebagai pelengkap atau penyempurna. Jadi maksudnya tidak ada iklan tanpa pengenalan produk dan pernyataan persuasif. Tapi boleh tidak ada slogan, tidak ada gambar, tidak ada nama dan logo perusahaan. Ya, inilah struktur teks sebuah iklan. Contoh iklan kalau kita telaah berdasarkan strukturnya. Ya, ini iklan yang sudah cukup lama.
Ya, mana yang merupakan judul iklan atau pengenalan produknya? Iya betul, yang satu berjudul, ya ini kata-kata dalam bahasa asing, jadi kita baca sesuai dengan lafal bahasa asingnya, jangan dibaca Pantene, ya Pantene. Ini sebuah produk sampo. Yang sebelahnya, mana yang merupakan bagian pengenalan produk? Iya, tentu saja ini. Ini juga menggunakan bahasa asing. X twist baru. Ya, ini tentunya kalian paham bahwa ini mengiklankan produk minyak wangi. Ya, kemudian mana yang merupakan isi iklan? Ya tentu saja ini, ya rambut kuat dari pangkal hingga ujungnya. Nah, dengan kata-kata seperti ini diharapkan konsumen akan tertarik, ya percaya dengan kehebatan produk ini dan tertarik. Bagaimana dengan iklan X twist baru? Iya, inilah pernyataan persuasifnya. Wanginya berubah-ubah, bikin cewek jadi betah. Kok tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku? Ya, inilah istimewanya iklan. Iklan boleh tidak menggunakan bahasa yang baku. Baik, jadi kalau ini kita telaah, judul iklannya yang mana dan pernyataan persuasifnya yang mana, bisa kalian lihat. Iklan-iklan yang lain juga pasti akan memperlihatkan adanya struktur yang seperti ini. Selanjutnya kita telaah kaidah kebahasan yang ada dalam teks iklan. Ya, bagaimana kaidah kebahasan yang ada di dalam teks iklan? Gampang sekali kita kenali. Yang pertama sudah pasti bahwa di sana pasti akan memperlihatkan adanya kebahasaan persuasif, ya, atau persuatif, sama saja maksudnya. Persuasi berarti bujukan, ya. Kemudian imperatif. Imperatif itu imperasi, perintah, bersifat perintah. Ya, perintah itu sebenarnya juga bujukan. Ya, permintaan, ada permintaan halus namanya bujukan. Ya, ada permintaan secara langsung namanya imperatif, perintah. Ada permintaan yang keras, nah ini yang namanya larangan. Ya, imperatif. Kemudian karena iklan ini digunakan untuk mempengaruhi, tentu saja dibuat supaya indah. Nah, salah satu cara menciptakan keindahan di dalam iklan yaitu menggunakan rima yang puitis, ya, rima perulangan bunyi. Kemudian jangan sekali-kali membuat iklan yang berkesan negatif. Dan yang terakhir, iklan ini tidak boleh tayang terlalu lama. Di televisi, iklan paling-paling hanya tayang sekitar 30 detik, ya mungkin ada yang 2 menit. Tapi harus dibuat singkat. Karena itulah maka bahasa yang akan kita gunakan untuk mengiklankan harus dirancang, dirumuskan sehingga ringkas. Ringkas, berkesan positif, berima puitis, bersifat imperasi, ya, perintah, mungkin malah perintahnya keras jadi larangan. Kemudian di sana bersifat persuasi, ya, persuasif, karena apapun yang namanya iklan tujuannya sebetulnya sama, yaitu meminta supaya seseorang melakukan seperti yang ada di dalam iklan.
Ya, jadi sekali lagi, seperti apa ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang muncul dalam iklan? Di dalam iklan kita akan menemukan bahasa persuasif, imperatif, berima puitis akan lebih baik, berkesan positif, dan ringkas juga akan menjadi lebih baik. Tentu saja masalah ringkas ini akan ditentukan atau dipengaruhi oleh media yang dipakai. Ya. Contoh, nah ini sebuah iklan yang menarik. Kenapa menarik? Ya, kita lihat kata-kata yang digunakan, gambar yang dipakai, disusun sedemikian rupa. Apa yang menarik dari iklan ini? Ya, bisa kita rasakan. Kotaku cantik tanpa sampah plastik. Ya, terbentuklah sebuah rima yang puitis pada kata cantik dan plastik. Nah, ini yang membuat iklan layanan masyarakat ini menjadi menarik. Karena menarik, maka harapannya yang tadinya secara sembarang menggunakan kantong plastik, ya sekarang bahkan diwajibkan, ya ada larangan bahwa supermarket di Jakarta tidak boleh menggunakan lagi kantong plastik. Konsumen harus membawa kantong belanja sendiri karena kantong plastik ini terbukti menjadi sampah yang sulit untuk diuraikan secara alamiah. Ya, baik, ini apakah di sini kata-katanya atau kalimatnya ringkas? Jelas ringkas. Kotaku cantik tanpa sampah plastik. Sekaligus ini merupakan sebuah slogan. Ya, jadi singkatnya ini adalah sebuah iklan yang menarik karena menggunakan kaidah kebahasaan yang benar-benar diperhitungkan dengan cermat. Ringkas, berima puitis, positif, imperatif, persuasif. Di mana imperatifnya? Nah, lihat di bawah. Kurangi penggunaan kantong plastik sekarang juga. Nah, ini satu contoh kalimat imperatif, kalimat perintah. Ya, kalimat imperatif itu kalimat perintah. Contoh berikut. Ya, ini iklan yang tadi sudah sempat kita telaah juga tentang jamu langsing. Ya, mana ya kira-kira yang merupakan kalimat persuasif? Apa tandanya kalau ini kalimat persuasif? Gampang kita rasakan. Begitu kita baca, kita terpengaruh. Ya, jadi yang mana? Betul. Ingin mengecilkan tubuh dengan mudah dan murah. Ya, ini kalimat pertanyaan. Tapi pertanyaan yang membuat kemudian seseorang merasa, oh ya, saya ingin. Nah, ini. Baik. Inilah kalimat persuasifnya. Kemudian yang mana kalimat imperatifnya? Imperatif bersifat perintah. Ya, perintah. Yang mana? Betul. Minum jamu langsing. Nah, ini perintah. Untuk meminum jamu langsing. Jamu langsingnya ditulis di dalam tanda kutip karena ini nama sebuah produk. Pesan sekarang juga. Ini jelas imperatif. Masih ada lagi? Masih. Untuk pemesanan hubungi 12345678890. Ya. Di mana imperatifnya? Hubungi. Nah, minum jamu langsing. Di mana imperatifnya? Minum. Pesan sekarang juga. Di mana imperatifnya? Pesan. Nah, pesan itu berarti kan menyuruh, memerintah supaya memesan. Ya, baik. Inilah contoh telaah
kaidah kebahasaan yang ada di dalam iklan jamu. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami ya? Mulai dari iklan itu apa, slogan dan poster itu yang seperti apa, kemudian jenis iklan ada 3 macam, lalu pola penyajiannya, dan sampai dengan kaidah kebahasaannya. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan ya silahkan kalian tuliskan di kolom komentar, nanti di sana akan dijawab, atau silahkan menggunakan media komunikasi apapun. Kalau hanya bisa menggunakan WhatsApp atau WA ya silakan saja. Yang jelas pada intinya kalian bisa belajar dengan baik, bisa memahami walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Ya, baik. Inilah yang kita bahas untuk hari ini, dan kalian semuanya tetap semangat. Iya, apapun yang terjadi harus kita hadapi. Baik, inilah pemaparan materi. Jangan lupa kalian membuat ringkasannya di buku catatan. Ya, nanti ringkasan kalian ditulis yang rapi, kemudian dipotret, ya, difoto, lalu kirimkan melalui WA saja, tidak usah menggunakan Google Classroom. Ya, difoto, kirimkan ke nomor WA. Baik, kita akhiri pertemuan untuk hari ini. Jangan lupa ringkasan sudah dikirim sebelum pukul 11. Sekian, terima kasih atas semangat kalian, dan kita bertemu lagi minggu depan masih dengan materi tentang iklan, tapi untuk kompetensi dasar yang berbeda. Tetap semangat. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.